Jadi kalau hari ini Pak Amin Rais meminta agar Presiden Prabowo Subianto untuk menjauhkan dari lendotannya Teddy, saya lebih jauh. Presiden hari ini harus menjauh dari lendotannya Jokowi. Karena apa? Corak penegakan hukum itu tidak ansih mengikuti norma, tetapi dia akan mengikuti policy kekuasaan. Kecuali kalau itu tidak ada atensi kekuasaan, biasanya apa? Duit yang besar atau tuntutan masyarakat lebih besar. Kalau duit lebih besar, nggak ada tuntutan masyarakat, jalan itu duit. Norma mah belakangan. Pasal bisa dicarikan, pendapat hukum bisa dicarikan. Kalau pendapat hukumnya mau SP3, carikan tokoh yang bisa memberikan pendapat bahwa ini sah untuk SP3. Tapi kalau ingin memberatkan, cari pendapat tokoh yang untuk memberatkan. Sesuai dengan konteksnya apa begitu. PSI itu kan punya target meningkatkan keanggotaan parlemen. Paling tidak ngantor lah di Senayan. Karena sekarang kan Senayan belum diisi PSI. Syarat agar PSI itu bisa masuk parlemen itu bukan pemilih, tetapi opini publik. Kenapa? Karena suara bisa dipesan di KPU. Keputusan bisa ditetapkan oleh otoritas penyelenggara pemilu. Sementara legitimasi atas kemenangan itu butuh opini publik. Manakala opini publik itu melihat PS ini partai pemecah belah, bukan hanya pemecah belah kelompok Islam, bahkan non-Islam pun diadu domba, maka ketika upaya untuk curang dengan memesan suara di KPU, kemudian dilegitimasi oleh otoritas pemilihan, itu tidak akan mendapatkan legitimasi dari rakyat. Dari mana suara itu? Saya ingin ini Bung Aka mendapat pencerahan secara dari kacamata hukum tentang peristiwanya sendiri, bahwa ini ada dua peristiwa besar yang dalam konteks tema kita. Yang pertama ceramahnya sendiri di kampus UGM, di masjid kampus UGM. Yang kedua publikasi video yang dilakukan oleh Ade Armando yang kemudian itu dilaporkan oleh Pak JK, oleh beberapa ormas lah yang mewakili. Saya melihat ada LBH Syarikat Islam, ada Hidayatullah, ada LBH Muhammadiyah. Saya lihat bukan kaleng-kaleng ini kan, ini ada. Nah, saya ingin dua peristiwa ini menurut Bung Aka posisi hukumnya seperti apa? Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Bung Budi tadi. Menarik ini. Saya punya pandangan yang sama bahwa tonggak persoalan yang hari ini mendera PSI, dan hari ini saya lihat PSI sibuk membuat tanggul, mengkanalisasi isu agar isu ini terindividualisasi hanya kepada Grace, hanya kepada Ade Armando, dan bahkan Ade Armando diminta mundur, Grace tidak diberi bantuan hukum oleh PSI. Ini adalah kekhawatiran dampaknya akan memeloroti elektabilitas PSI termasuk Jokowi begitu. Jadi ditanggul seolah-olah selesai di Grace dan juga di Ade Armando. Tapi memang perdebatan ini, persoalan ini muncul ketika ada permintaan Pak JK agar Saudara Joko Widodo itu menunjukkan ijazahnya, karena sebelumnya JK merasa dia diadu domba dengan persoalan dia dituduh memberikan 5 miliar di isu perjuangan melawan ijazah palsu Joko Widodo. Saya pun sudah membantah itu karena kami tidak pernah berhubungan dengan Pak JK. Kami berjuang memang mandiri. Roy Suryo saya pastikan memang nggak ada aliran dana itu. Nah, dari titik itulah kemudian ada serangan yang sangat brutal menurut saya untuk seorang wakil presiden periode 10 dan periode 12 diperlakukan seperti kita-kita. Kalau kita-kita biasa lah diperlakukan seperti itu. Tapi seorang tokoh seperti JK kok diperlakukan seperti itu, brutal sekali. Maka saya melegitimasi sikap dan pandangan Pak JA untuk marah dalam konteks perkara ini. Bahkan akhirnya kan ini yang tidak dipikirkan oleh PSI, Pak JK mampu mendelivery isunya ini dari serangan personal kepada dirinya menjadi serangan kolektif kepada umat beragama. Bukan hanya umat Islam loh ini yang protes, antar umat beragama, dan bahkan laporan yang dibuat oleh kawan-kawan LBH PP Muhammadiyah, kemudian Syarikat Islam dan yang lainnya, itu bukan delik aduan loh. Jadi kalau hari ini PSI mencoba menempuh jalur Dewan Masjid Indonesia dan jalur HMI oleh Ahmad Ali untuk meminta perdamaian dengan Pak JK, tidak bernilai karena ini tidak terkait personal, bukan delik aduan. Pasalnya kan penghasutan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian yang paling fatal untuk Ade Armando ada pasal 32 Undang-Undang ITE terkait editing tadi ya, yang ancamannya 9 tahun penjara, bisa ditahan ini karena lebih dari 5 tahun. Nah, itu yang kemudian dianggap mengganggu
Jokowi. Karena apa? Karena isu soal ijazah ini sudah banyak yang memberikan pandangan. Bahkan seorang Wapres ke-10-12 juga meminta untuk menunjukkan. Dan ini dianggap sebagai serangan politik. Padahal motif Pak JK kan dia meyakini ijazahnya asli karena dia pernah mendampingi sebagai Wapres. Wajar dong tunjukkan biar selesai. Tetapi sikap dari Jokowi dari Sulut berbeda. Dia merasa JK ini seperti yang lainnya menuduh dirinya ijazahnya palsu, maka dia menggunakan template adagium lamanya. Katakanlah demikian ya. Siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Saya hanya akan menunjukkan nanti jika ada permintaan hakim di pengadilan. Ini kan tuduhan seolah-olah JK menuduh ijazahnya. Padahal latarnya, motifnya berbeda begitu. Jadi sekarang ini seluruh rakyat baik yang percaya ijazah itu palsu atau ijazah itu asli sebenarnya sama. Keduanya ingin tahu kebenaran ijazah itu dan ada metode yang paling sederhana yang bisa ditempuh yakni dengan menunjukkan ijazahnya. Makanya saya di berbagai media saya sering sampaikan Saudara Joko Widodo ini menempuh jalan yang panjang, yang melelahkan untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli. Tetapi jalan itu yang pernah ditempuh itu terbukti gagal untuk meyakinkan publik. Contohnya apa? Bambang Tri dan Gus Nur. Setelah keduanya masuk penjara gara-gara ngulik ijazah, apakah kemudian publik jadi yakin ijazahnya asli? Dengan dalih, oh sudah ada yang di penjara gara-gara ngulik ijazah gitu. Nah terkait kasusnya, yang sulit itu begini. Ketika isu ini sudah mampu didelivery menjadi isu publik dan kekuatan deliknya bukan delik lagi, delik aduan, maka JK kalaupun didatangi oleh Ahmad Ali gampang saja JK menjawabnya. Oh urusannya bukan dengan kami, karena itu bukan laporan saya. Kemarahannya bukan lagi kemarahan kepada suatu jihad, tapi kemarahan kepada elemen umat beragama. Kenapa? Dalam isu yang sedang bergulir ini, yang menjadi tertuduh itu bukan hanya umat Islam, umat yang lain seolah-olah juga diadu domba dalam perkara yang sedang ditangani JK pada 24 atau 25 tahun yang lalu. Yang semestinya itu menjadi legacy bagaimana kita membangun kebersamaan di antara perbedaan dan bahkan penyelesaian jika ada konflik. Tetapi dipahami lain dengan apa? Framing seolah-olah JK melakukan upaya penghasutan, pecah belah, dan framing bahkan ada framing terhadap ajaran agama tertentu loh terkait jihad, syahid. Nah selanjutnya yang saya baca adalah bahwa PSI itu kan punya target meningkatkan keanggotaan parlemen. Paling tidak ngantor lah di Senayan. Karena sekarang kan Senayan belum diisi PSI. Syarat agar PSI itu bisa masuk parlemen itu bukan pemilih. Tetapi opini publik. Kenapa? Karena suara bisa dipesan di KPU. Keputusan bisa ditetapkan oleh otoritas penyelenggara pemilu. Sementara legitimasi atas kemenangan itu butuh opini publik. Manakala opini publik itu melihat PS ini partai pemecah belah, bukan hanya pemecah belah kelompok Islam, bahkan non-Islam pun diadu domba, maka ketika upaya untuk curang dengan memesan suara di KPU, kemudian dilegitimasi oleh otoritas pemilihan, itu tidak akan mendapatkan legitimasi dari rakyat. Dari mana suara itu? Sementara hari ini sebenarnya saya setuju dengan banyak adegan yang menyatakan yang memenangkan pemilu pilpres itu bukan suara rakyat, tetapi otoritas penyelenggara pemilu. Dan untuk mendapatkan suara dari otoritas penyelenggara pemilu, ya curang. Apa? Duit. Maka siapa yang punya modal kapital, dia bisa memesan suara di KPU, keputusan di KPU, dia bisa menghambat upaya untuk mendelegitimasi itu melalui MK dan sebagainya, dan dia bisa meminabobokkan publik tentang kemenangan itu benar melalui operasi opini diantaranya menggunakan buzzer termasuk media. Dan sekarang siapa yang menguasai media, buzzer dan sebagainya legitimate, apalagi di tengah isu pilpres langsung. Ini berbeda ya, bedanya pilpres langsung dengan pilpres lewat MPR. Dulu yang punya otoritas kendali itu partai karena yang menentukan adalah partai. Suara MPR itu tergantung suara pimpinan partai. Hari ini apa? Seolah-olah suara rakyat, tapi sebenarnya adalah opini umum rakyat, dan kemudian keputusan itu bisa dipesan melalui otoritas. Baru tahu ini saya Bung Aka kalau ternyata suara itu bisa dipesan di KPU, baru tahu saya ini kan. Tapi itu nanti tema lain, itu mungkin Pak Produser ya minggu depan atau 2 minggu lagi itu tema sendiri itu bahwa suara itu bisa dipesan. Baru tahu saya dari Bung Aka, ya kan, demi Tuhan saya baru tahu. Nah lagi soal ini sebagai seorang praktisi hukum, Anda tentu punya pandangan hukum. Dan barangkali juga punya saran kepada APH, dalam hal ini polisi yang sudah menerima laporan dari Ormas terkait
baik Ade Armando. Kalau yang itu sebelah itu kelihatannya sudah dibatalkan ya laporan ke Pak JK. Nah, apa saran Anda ke APH terhadap kasus ini? Nah, ini sebenarnya ujiannya bukan lagi ujian bagi PSI, tapi ujian kepada APH, khususnya aparat penegak hukum. Saya sempat dengar kasus ini mau dilempar ke Polda, tidak lagi ditangani oleh Barreskrim. Seolah-olah ingin mengecilkan perkara. Sehingga mau cek ombak, kalau Polda mengambil keputusan A seperti apa, kalau B seperti apa. Setidaknya nanti Barreskrim bisa melakukan revisi terhadap keputusan. Tapi kalau puncak otoritas APH ini Barreskrim kemudian mengambil keputusan yang keliru dan ini akan membenturkan masyarakat, di tengah masyarakat ini protes kepada Barreskrim, dia nggak punya way out. Jadi suruh Polda dulu yang nangani. Nah, saya terserahlah. Tapi tentu saja karena laporan ini di Barreskrim dan Barreskrim memiliki kompetensi untuk menangani, menyidik perkara ini, tidak boleh lagi seperti kasus ijazah palsu. Kenapa ijazah palsu dikerjakan di Polda? Karena kalaupun ada kredibilitas yang jatuh dari institusi Polri, seolah-olah pimpinan terpuncaknya masih bisa cuci tangan. Oh, itu kerjaan Polda, wajar ada kekeliruan. Nanti kami revisi. Jadi yang pertama harus dilakukan aparat penegak hukum, tidak boleh tebang pilih tebang seperti dalam kasus-kasus yang lain. Ini harus diusut. Ujiannya adalah kalau kasus ini katakanlah nanti apalagi tidak ditindaklanjuti ya, tidak naik ke penyidikan, orang akan makin yakin memang aparat penegak hukum kita ini tidak berada di kendali otoritas Kertanegara, tetapi berada di otoritas Solo. KUHP-nya, KUHP-nya tidak menggunakan KUHP lama atau KUHP yang baru. Tapi maksudnya Solo itu apa, Bung Aka? Ya artinya kehendak dari Jokowi, PSI dan sebagainya itu bisa mengarahkan corak kebijakan penanganan kasus di institusi Polri. Sebagaimana yang terjadi di kasus ijazah palsu. Nah, kalau sudah demikian, ada dua yang rusak. Pertama, kredibilitas institusi Polri itu satu sisi seolah-olah tidak punya kemandirian, tidak lagi menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kedua, otoritas negara dalam hal ini presiden. Di mana posisi Prabowo Subianto? Kok selama ini selalu diam dan kalah ya legitimasi publik dalam unsur kekuasaan dengan Solo. Begitu, tentu kira-kira. Kita berharap, saya yakin dan kita berharap bahwa polisi tentu tetap akan profesional dan tetap akan bertindak secara proporsional juga dalam kasus ini. Tapi saya tuh masih ingat juga, bahkan bukan kasus yang baru dilaporkan ya, kasus yang sudah ingkrah kalau nggak salah ya. Tolong saya tolong saya direvisi kalau saya keliru. Bahkan yang sudah ingkrah berkekuatan hukum tetap dan kebetulan terkait dengan Pak JK. Betul. Itu tidak dieksekusi. Jadi wajar kemudian sebagian rakyat itu yang sudah ingkrah saja kemudian tidak dieksekusi. Kalau tidak salah, saya koreksi kalau keliru, bahkan tetap jadi komisaris kalau nggak salah. Nah, makanya kan di antara laporan yang disampaikan oleh kawan-kawan 40 ormas ini kan selain proses hukum jalan, setidaknya ada tindakan negara untuk mengevaluasi posisi dua terlapor ya, yakni Grace Natali di Main-It ya, komisaris Main-It, dan Ade Armando di PLN ya, kalau nggak salah anak usaha PLN sebagai komisaris. Jadi sederhananya begini ya, kita itu melihat bangsa kita dirusak saja kita sudah tidak ridho. Lah ini kita harus membayar orang-orang yang merusak bangsa kita melalui anggaran negara, melalui gaji yang diterima sebagai komisaris. Celaka 12, kita rugi 2 kali. Dan tuntutan itu sekarang sedang bergulir. Jadi sebelum proses hukumnya, proses politiknya harus dilakukan. Ya ini apa? Dengan mencopot. Dan ini tidak perlu ada dasar kesalahan. Tanpa kesalahan pun penggantian komisaris itu biasa. Apalagi sekarang ada masalah ini. Saya kira kalau itu saya bisa cerita urusan pribadi. 2014 saya tersangka, 2014 saya dinyatakan tersangka dan ketika menjadi status tersangka posisi saya sebagai komisaris BUMN langsung dicopot. Jadi saya sudah memberi contoh baik lah gitu. Kalau tersangka ya dicopot lah statusnya. Bung Aka, case ini bagaimanapun juga tadi ada kerangka hukumnya. Kerangka hukum tadi Anda sudah bercerita juga bahwa ini sebetulnya bukan delik aduan absolut tapi pidana umum. Nah, tapi kita juga paham bahwa bukan pendapat saya pribadi, tapi saya melihat di banyak medsos ada istilah no viral, no justice, itu kan. Itu bukan pendapat pribadi, saya bisa setuju bisa enggak. Tapi kita juga melihat bahwa banyak sekali kasus yang kemudian diberitakan di media atau viral lah, itu kemudian cepat sekali
dilakukan upaya penegakan hukum dan kita harus patut mengapresiasi Polri dalam hal itu. Tadi pagi saya baca ketika kesini saya membaca bahwa orang yang misalnya ya melindas mahasiswi Unpad di gang akhirnya ditangkap. Itu karena viral. Kemudian ada seorang katakanlah pengurus pesantren di Pati juga walaupun sudah melarikan diri ditangkap. Itu menurut saya karena ada atensi publik. Nah, dalam case ini apa yang harus kita lakukan, Bung Aka? Apakah kita harus terus mendorong Polri atau ya sudah percaya begitu saja? Ya, yang harus kita ketahui bahwa hukum itu ada di bawah kendali otoritas politik. Jadi adagium kedaulatan hukum itu sebenarnya ada dalam tataran konstitusi, teori, tetapi dalam aplikasi tetap otoritas tertinggi adalah otoritas politik. Karena norma hukum satu hal, sementara kebijakan penegakan hukum itu tunduk pada kebijakan politik. Kalau dikatakan no viral no justice, yang sudah viral pasti cepat diproses, enggak juga, tergantung motif kekuasaan seperti apa. Contohnya ijazah palsu udah setahun lebih nih, gitu-gitu doang bolak-balik saja. Berkas sudah segini. Kenapa? Karena ada kehendak politik yang punya target yang berbeda dengan masyarakat. Kalau masyarakat kan ingin kasus itu segera terungkap, yang palsu ya jelas palsu, yang asli ya segera asli kalau memang asli tapi ya. Tapi kan kita membaca target politiknya adalah menekan kelompok-kelompok yang meneliti ini palsu agar dia melemah, berdamai, dan soan ke Solo. Dan itu sudah terbukti beberapa bisa dijatuhkan dan akhirnya mengakui itu asli. Bukan karena penelitian, bukan karena putusan pengadilan, tapi karena kalah dengan ancaman. Jadi situ kita bisa membaca bahwa organ kekuasaan telah menggunakan institusi kepolisian untuk menekan pihak yang lain agar mengakui keaslian itu, dan harapannya memang semua kalau bisa itu restoratif justice, damai, dan dengan perdamaian itu diakui ijazah itu asli. Tapi kan faktanya perlawanan ini terus. Nah, di kasus ini kita akan melihat apakah atensi kekuasaan akan mengadopsi peristiwa kasus ijazah palsu. Kalau itu yang terjadi, kasus ini gak akan cepat diproses, lama. Tunggu biar ada terjadi perdamaian antar para pihak, dan tentu perdamaian dimaksud mengikuti intensi kekuasaan itu kemana. Dan kekuasaan itu ada dua ya. Yang pertama ada kekuasaan formal yang mereka punya otoritas jabatan hari ini. Yang kedua, kekuasaan non formal tapi mampu ngelendoti. Nah, istilahnya Pak Amin Rais ya. Jadi kalau hari ini Pak Amin Rais meminta agar Presiden Prabowo Subianto untuk menjauhkan dari lendotannya Teddy, saya lebih jauh. Presiden hari ini harus menjauh dari lendotannya Jokowi. Kenapa? Corak penegakan hukum itu tidak ansih ikuti norma, tetapi dia akan mengikuti policy kekuasaan. Kecuali kalau itu tidak ada atensi kekuasaan, biasanya apa? Duit yang besar atau tuntutan masyarakat lebih besar. Kalau duit lebih besar nggak ada tuntutan masyarakat, jalan itu duit. Norma mah belakangan. Pasal bisa dicarikan, pendapat hukum bisa dicarikan. Kalau pendapat hukumnya mau SP3, carikan tokoh yang bisa memberikan pendapat bahwa ini sah untuk SP3. Tapi kalau ingin memberatkan, cari pendapat tokoh yang untuk memberatkan. Sesuai dengan konteksnya apa begitu. Nah, saya melihat ujian dari institusi kepolisian adalah yang pertama, institusi kepolisian dalam ini Barreskrim ya, tidak mendelivery kasus ini ke Polda. Yang artinya itu mengkerdilkan kasus, sekaligus melempar ke Polda. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kekuasaan, apa yang dilakukan oleh Polda bisa dievaluasi atau dianulir oleh Barreskrim. Beda kasusnya kalau ini langsung tangani polisi di Barreskrim, tetapi bertentangan dengan kehendak publik, nggak ada exit strategi untuk melegitimasi. Karena kekuasaan termasuk institusi negara itu juga selain dia bicara tentang motif kekuasaan terhadap upaya penegakan hukum itu condongnya kemana, dia juga tetap akan ingin reputasi institusi itu tetap bagus. Jadi nggak mau juga dia mengorbankan reputasi. Tapi dalam kasus ini saya sudah melihat tidak bisa mengambil dua-duanya. Reputasi tetap ingin dianggap baik, tapi penegakan hukumnya condong pada atensi solo, misalnya demikian. Harus tegakkan, nggak bisa kemudian mengulur-ngulur waktu ya, sehingga nanti akan ada proses kasus ini dihentikan, bahkan apalagi mengambil modus di kasus jasa palsu diselesaikan dengan restoratif justice, karena memang di KUHP yang baru itu dimungkinkan ada restoratif justice. Saya tidak mendahului Pak JK, tetapi dalam konteks tujuan PSI akan ya mendorong ini perdamaian lewat Pak JK dan ujungnya restoratif justice perdamaian,
saya ingin tegaskan secara hukum memang Pak JK sudah tidak punya kewenangan lagi terhadap kasus ini. Karena kasus ini bukan Pak JK yang melaporkan dan deliknya delik umum. Dan bahkan para pelapor 40 ormas ini juga tidak punya kewenangan untuk berdamai dengan terlapor. Karena korban dari dampak video editingnya itu adalah masyarakat luas. Sehingga resikonya bagi pelapor kalau mereka sampai berdamai dengan PSI, justru mereka yang akan dianggap berkhianat kepada publik. Gak ada pilihan ini. Nah cuman apakah bisa cepat atau ini macet karena target politik tidak bisa dipenuhi seperti kasus ijazah palsu. Sampai setahun lebih. Jadi harus siap juga kita kasus ini juga sampai 2029 juga nanti gitu. Tapi yang jelas kasus ini memang benar, ini blunder bagi PSI. PSI telah bunuh diri. Kenapa? Ini pasti akan menggerogoti elektabilitas PSI. Padahal sekali lagi, kalau dalam konteks politik itu ada dua hal yang berbeda. Pertama tentang bagaimana calon itu bisa dicalonkan, memang kendalinya ada partai. Tapi pemenangan calon itu, partai tidak terlalu signifikan, justru relawan untuk opini dan sebagainya. Makanya ketika partai mengusung capres, dia masuk pemilu pilpres itu bersamaan, maka partai itu cenderung tidak terlalu sibuk untuk mengkampanyekan capresnya, tapi lebih kepada caleg-calegnya. Kenapa? Dia ada kepentingan yang terbelah. Apakah caleg dulu daripada saya ngampanyein pilpres, partai saya nggak lolos parlemen, rugi di saya. Tetapi kalau relawan bisa gaspol. Disitulah kemudian relawan kenapa mereka dapat kompensasi menjadi komisaris lah dan sebagainya. Karena ya peran politik itu yang kemudian diapresiasi dengan jabatan publik melalui komisaris. Saya mau tanya, apa hubungannya Grace Natali dengan Mind 8 itu? Apa keahlian Grace dalam urusan pertama? Kan kagak ada. Apa urusannya Ade Armando dengan listrik? Memang kalau Ade Armando berkomunikasi, listrik langsung tersengat naik ya 220 volt jadi sekian volt gitu. Atau ya arus DC bisa dirubah menjadi arus AC atau sebaliknya karena komunikasi listrik yang luar biasa dari Ade Armando kan gak ada hubungannya. Yang jelas dia ditempatkan karena peran politik untuk memenangkan dalam pilpres. Nah, dampaknya justru bukan lagi pada institusi. Saya yang khawatir terjadi apa yang disebut sebagai unlegitimate dari fungsi negara. The false state. Negara gagal diantaranya tidak mampu menegakkan norma yang itu diakui bahkan diyakini sebagai kebenaran. Nah kalau norma-norma hukumnya itu sendiri terdelegitimasi dari tindakan aparat yang selalu saja tidak menegakkan norma sesuai aturan tapi berdasarkan kehendak kekuasaan dan sebagainya, dampaknya nanti orang bener, nanti kalau ada konflik di tengah masyarakat nggak usah lapor polisi lah, kita selesaikan saja. Nanti pinjam dukun ya mungkin dikirim tenung gitu ya, kasih deh dia kaca beling atau paku begitu. Atau selesaikan dengan cara meminjam seorang yang mengatakan jaga mulutnya, hati-hati. Mungkin bisa diselesaikan dengan cara itu. Atau dengan cara yang lain. Sudahlah ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Kamu pasti jadi milikku. Mohon dijelaskan kepada saya dan kami semua. Mungkin karena saya tidak paham dengan mengapa itu menjadi persoalan. Masalah ini diserahkan ke Polda itu maknanya apa? Mengapa itu Bung Aka begitu concern? Bacaannya seperti apa sih Bung? Ya, dari sisi kewenangan memang bisa ya dilakukan penyidikan oleh Polda maupun Polri. Kalau Polda karena wilayah hukumnya melingkupi wilayah yang memang jadi kewenangan Polda. Kalau Polri di seluruh Indonesia bisa. Cuman nilai strategisnya menjadi berkurang, seolah-olah ini tidak menjadi atensi publik. Dan ini adalah bagian dari cara untuk mendelegitimasi isu yang tadinya sudah tinggi menjadi seolah-olah menjadi tidak terlalu penting. Nah itu satu hal. Yang kedua, mereka kan sedang menyiapkan rencana penegakan hukum dalam kasus ini seperti apa. Tentu target utama adalah restoratif justice, perdamaian. Nah kalau ada kesalahan yang secara kasat mata itu dilakukan oleh institusi penegakan hukum, jika itu dilakukan oleh Polda, maka setidaknya recovery-nya bisa diambil alih oleh Barreskrim. Tapi kalau Barreskrim yang sudah rusak, mau kemana lagi dibuang? Nah ini resikonya bagi reputasi institusi, ini berbahaya reputasi bagi institusi. Yang ketiga, ini adalah bagian dari cara untuk apa? Melemahkan psikologi pelapor. Laporan kalian tuh kecil aja loh. Kalian nggak usah terlalu gede-gede, ini masalah kecil kok. Ini masalah cuman editing saja kok. Ini cuman masalah video yang sudah diklarifikasi kok. Dan kan memang sudah muncul kan klarifikasinya. Dan saya mau tegaskan, memang di kasus ini tidak bisa kita menganggap ini bukan kejahatan hanya karena orang yang melakukan kejahatan itu mau bersumpah bahwa saya tidak ada niat untuk menghasut atau memfitnah Pak JK. Urusannya bukan dengan JK lagi ini.
Dan keterangan orang yang bermasalah itu tidak bernilai, karena kalau ya keterangan sumpah itu sebagai bukti bahwa dia tidak melakukan kejahatan, enak saja orang ya, saya nggak niat mencuri kok. Padahal dia sudah mendongkel jendela malam hari pukul 2 malam. Lalu ditanya, aku nggak niat mencuri, itu jendelanya kurang bener, cuman saya lurusin, tapi pakai linggis. Nggak bisa apa yang disampaikan Ade Armando. Kenapa? Ada teori-teori hukum yang bisa mengkonfirmasi ada niat jahat. Baik dengan sadar sebagai maksud, sadar kepastian, atau sadar kemungkinan. Malam hari mencongkel jendela dengan linggis, gak mungkin, gak ada niat untuk nyuri. Terus alasannya apa? Oh, ini saya mau memperbaiki jendela. Sederhana, suatu kita ini teori di orang-orang hukum udah biasanya. Ada yang disebut dengan sadar kemungkinan. Ada orang mengirim kue tart yang akhirnya yang berdampak meninggal itu adalah seluruh tamu yang makan kue tart. Dia bilang, aku niatnya cuman yang ulang tahun kok mau bunuh dia, enggak semua tamu-tamu. Dia harus paham ada sadar kemungkinan bahwa kue tart itu juga akan dikonsumsi bukan hanya yang berulang tahun tapi juga seluruh masyarakat. Dan Ade Armando dia harus paham ada sadar setidak-tidaknya kemungkinan umat Islam dan umat beragama yang lainnya akan marah dengan apa yang dilakukan oleh Ade Armando. Enggak bisa dia buang badan, oh saya tidak ada niat. Dan memang ya ada upaya mensimplifikasi dan mempersonifikasi bahwa urusan kasus ini hanya urusan Ade Armando, Grace, juga satu Abu Jada dengan personifikasinya Yusuf Kalla. Padahal ini bukan. Karena yang melapor bukan Yusuf Kalla dan objek yang membuat kita semuanya gaduh ini kan seluruh umat publik. Bahkan saudara-saudara kita yang non muslim juga ikut angkat suara terkait ini. Berbeda loh. Dulu Ahok saja ya yang hanya satu agama katakanlah begitu, itu juga membuat gaduh dan memang harus sampai ke pengadilan. Apalagi hari ini yang disinggung bukan hanya umat Islam terkait ajaran Islamnya, termasuk orang-orang non muslim, seolah-olah apa yang dilakukan ini membenarkan terjadi pecah belah pada saat itu yang dilakukan oleh JK. Padahal saat itu konstruksinya JK itu blambir. Akan menarik istilahnya saya Didu. Ini mereka mau membakar blambir, ya membakar pemadam kebakaran yang dulu sudah terbukti bisa mendamaikan peristiwa di 24 atau 25 tahun yang lalu. Itu pembacaan saya. Dan terakhir ini yang menurut saya harus katakan ini jadi ultimatum. Meminjam ultimatum yang juga disampaikan sama oleh Pak Din Samsudin. Pak Din kan dalam sebuah acara di Partai Umat mengultimatum polisi jangan mempersoalkan orang yang mengkritik ijazah. Harusnya yang diduga palsu itu yang diproses. Termasuk dalam kasus ini juga begitu. Polisi tidak boleh terlalu melayani kepentingan pihak terlapor. Yang tentu dia akan mencari way out, exit strategi. Secara hukum pasti exit strateginya adalah restoratif justice, perdamaian. Justru polisi segera fokus untuk memeriksa bukti-bukti saksi-saksi dan pihak-pihak untuk melengkapi unsur-unsur pidananya. Pasal 32-nya Ade Armando ya melakukan editing tidak dibandingkan. Video aslinya berapa menit? Misalnya 1 jam. Lah video yang Ade Armando berapa? Cuman beberapa menit. Itu terbukti tuh unsur editing. Cari ahli ITE. Apakah tindakan ini termasuk editing? Oh iya, kalau nggak diedit nggak bisa 1 jam berubah jadi 2. Kemudian dia menyebarluaskan nggak? Dia lihat ada di mana. Oh ternyata iya ada di platform sosial media. Itu bisa diakses publik tidak? Iya bisa diakses. Oh itu unsurnya terpenuhi. Kemudian cari keterangan dari Pak Yusuf Kalla. Niatnya seperti itu enggak? Apa seperti yang disampaikan oleh Ade Armando? Oh tidak. Oh berarti memang ini ada niat memecah belah. Terpenuhi unsur-unsur pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Junto 45 ayat 2 ITE tentang menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah lanjutannya apa? Lanjutannya adalah polisi segera mengupdate kasus ini tentang perkembangannya. Agar apa? Agar kepercayaan publik menjadi yakin polisi tidak menangani kasus Ade Armando CS ini seperti menangani kasus ijazah palsu. Baik. Begitu.